Allahu Akbar, Allahu
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La kami anjurkan kepada bapak-bapak saudara sekalian jadikan wakafnya untuk hari raya ini. Kami minta kegiatan sebab sedana pada hari ini sampai nanti yang akhir Ramadan. Kurang lebih 8
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Idul Fitri hari ini saya ingin berwasiat yang pertama kepada diri saya sendiri, kemudian juga kepada jemaah yang hadir di dalam salat Id hari ini, agar hendaklah kita bertakwa kepada Allah, agar hendaklah kita berusaha memperbaiki ketakwaan kita itu, selalu meningkatkan ketakwaan itu, menjaganya dan menjadikannya sebagai bekal di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ketika kita akan berangkat haji, kita harus berbekal uang, berbekal pakaian, berbekal makanan, berbekal mungkin peralatan. Itu semua memang penting, tetapi Allah katakan fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal itu selain bekal-bekal yang lain itu adalah takwa. Kalau kita berangkat ke daerah lain untuk mencari penghidupan, kita perlu berbekal modal, kita perlu berbekal peralatan, berbekal macam-macam, tetapi kita perlu dengan perbekalan terbaik, yakni takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hidup ini adalah perjalanan yang pasti menuju kematian, perjalanan yang pasti akan menuju kehidupan di akhirat nanti. Kalau orang tidak mau berbekal dengan perbekalan yang baik, tidak mau berbekal dengan perbekalan terbaik, niscaya di akhirat nanti dia akan mendapatkan kecelakaan. Dan perbekalan terbaik itu tidak lain adalah takwa. Maka oleh sebab itu, sekali lagi saya ingin ajak kita sebarataan untuk selalu berbekal dengan ketakwaan itu, selalu memperbaiki ketakwaan itu, karena perjalanan menuju akhirat adalah sebuah perjalanan yang pasti. Sementara nasib kita di sana akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan di sini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak kita sebarataan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Di ujung salah satu ayat yang berkenaan dengan puasa, Allah mengingatkan kita, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa. Yang puasa 29 hari, selesaikan 29 hari. Yang puasa kalau 30 hari, selesaikan 30 hari. Kalaupun di dalam masa kita melaksanakan puasa ini ada terhalang secara syar'i, mungkin karena sakit,
Mungkin ada ibu-ibu yang lagi mungkin di antara kita ada yang sedang bepergian musafir, sedang safar dan memiliki kesulitan kalau dia melaksanakan ibadah puasa. Dia dibolehkan untuk tidak puasa. Yang memang tidak dibenarkan berpuasa. Tetapi ketika ada hal itu terjadi kepada diri kita, tekatkanlah, tanamkan keinginan kuat untuk menunaikannya di hari-hari yang lain nanti setelah selesai Ramadan. Meskipun di Ramadan ini kita masih belum tuntas 29 atau 30 hari. Kalau kita tahun ini genap 30 hari, alhamdulillah. Kalaupun ada yang mungkin 2-3 hari atau 1 minggu dia tidak dapat melaksanakan ibadah puasa, tetapi dia sudah bertekad untuk menyelesaikannya nanti setelah Ramadan, maka dia akan dianggap sebagai orang yang telah menyempurnakan, insyaallah menyempurnakan. Allah mengatakan walitukmilul iddata, hendaklah engkau sempurnakan bilangan puasamu. Selanjutnya apa? Setelah kita menyelesaikan bilangan puasa kita tahun ini 30 hari, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kata Allah, dan hendaklah engkau bertakbir, engkau mengagungkan Allah, engkau membesarkan Allah, bertakbir ala ma hadakum. Kenapa kita bertakbir? Karena kita telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah engkau bertakbir atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita alhamdulillah telah diberikan oleh Allah hidayah. Buktinya apa? Yang pertama, kita menjadi orang-orang beriman. Ini hidayah Allah, Pak. Allah katakan, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman, maka dia adalah orang yang hatinya mendapatkan hidayah. Andaikan bukan hidayah, niscaya kita tidak akan menjadi orang beriman. Sedekat apapun kita dengan orang-orang baik, andaikan bapak kita seorang ulama besar, kakek kita seorang ulama besar, paman kita seorang ulama besar, tetapi hidayah Allah tidak masuk ke dalam diri kita, maka kita tidak akan menjadi orang beriman. Bapak-bapak, saudara-saudara, ingatlah, siapa itu Abu Lahab? Paman Rasulullah. Dia banyak diseru, diajak oleh Rasulullah. Manusia terbaik mengajak dia kepada iman, tetapi hidayah Allah tidak menghendaki, hidayah Allah tidak masuk ke dalam dirinya, maka dia pun meninggal dalam keadaan kufur. Siapa itu istri Nabi Nuh? Nabiullah Lut. Nuh adalah rasul ulul azmi. Lut salah seorang rasul di antara 25 rasul. Tapi istri-istri mereka tidak mendapatkan hidayah. Hidayah mutlak milik Allah. Oleh sebab itu, manakala hidayah telah masuk ke dalam diri kita, hari ini setelah kita menyelesaikan ibadah puasa, maka hendaklah walitukabbirullah, hendaklah engkau bertakbir kepada Allah, engkau besarkan Allah, engkau agungkan Allah, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Kita menjadi seorang muslim, kita dapat melaksanakan ibadah salat, kita melaksanakan ibadah puasa. Di antara kita ada yang menunaikan ibadah haji bahkan berkali-kali. Kenapa itu bisa kita laksanakan? Semua adalah karena hidayah. Wa man yuridillahu ayyahdihi yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, maka Allah bukakan,
Allah lapangkan dadanya di dalam menerima Islam. Kita salat karena kita menjadi seorang muslim. Kita puasa karena kita seorang muslim. Tenang hati kita, lapang dada kita di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam itu karena kita mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu, walitukabbirullah, hendaklah engkau bertakbir kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tetapi takbir seperti yang kita kumandangkan sampai pagi ini tadi menjelang salat dilaksanakan. Setelah salat dilaksanakan, takbir itu berhenti, Pak. Ketika salat akan ditegakkan, takbirnya kita berhenti. Tapi apakah takbir stop sampai di sana? Tentu tidak. Takbir akan terus kita kumandangkan sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bahkan sepanjang hidup. Kita akan terus bertakbir, tidak peduli bulan apapun. Ketika seorang muadzin akan mengumandangkan azan dan iqamat, dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah takbir. Ketika salat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir. Ketika perpindahan dari satu rukun fi'li ke rukun fi'li yang lain, hampir semuanya diiringi dengan takbir di dalam salat. Setelah selesai salat, kita juga bertakbir. Selain bertasbih, bertahmid, kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Takbir tidak pernah berhenti hanya karena hari raya. Setelah lewat hari raya, takbir tidak lagi. Tidak. Takbir akan terus kita kumandangkan sepanjang hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melaksanakan takbir dengan sebenar-benarnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kita bertakbir karena kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, maka wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan engkau akan menjadi orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertakbir sepanjang hidup kita. Tapi pernahkah terlintas di dalam hati kita, di dalam pemahaman kita, di dalam penghayatan kita, ketika kita bertakbir maka tumbuh kesadaran di dalam diri kita bahwa yang besar itu hanyalah Allah, yang maha besar itu hanyalah Allah. Apapun yang selain Allah akan kecil di sisi Allah. Arsyullah, arasnya Allah itu sangat besar. Tidak bisa kita membayangkan bagaimana besarnya arasy Allah, tetapi di sisi Allah itu sangat kecil. Ini bukan urusan ukuran. Makna besar tidak selalu dalam bentuk ukuran fisik maksud saya. Ketika kita bertakbir, semestinya kita tanamkan di dalam hati kita bahwa hanya Allah yang maha besar. Masih wallahi asghar, selain Allah kecil. Oleh sebab itu tidak boleh di dalam hati kita tertanam aku lebih besar daripada si anu. Meskipun kita seorang ulama besar, ilmunya banyak, luas, tinggi ilmunya, ketika kita berhadapan atau duduk berdampingan dengan orang yang mungkin orang awam, jangan sekali-kali kita remehkan mereka. Kalau kita meremehkan mereka berarti kita adalah takabur. Padahal orang yang bertakbir itu adalah orang yang membesarkan Allah. Kalau takabur berarti ia membesarkan dirinya sendiri. Bukti dia membesarkan dirinya, dia akan remehkan orang lain. Kenapa orang jadi bisa takabur? Karena dia merasa lebih daripada orang lain. Kita boleh diberikan ilmu yang banyak oleh Allah, tapi jangan sampai banyaknya ilmu itu menyebabkan kita jadi takabur. Mungkin kita diberikan harta yang banyak, tetapi jaga hati kita jangan sampai takabur. Jangan karena kita punya banyak harta lalu kita menganggap remeh orang-orang miskin. Ketika kita menduduki jabatan penting,
jabatan tinggi, jabatan terhormat. Jangan remehkan orang-orang yang tidak punya jabatan atau orang-orang awam yang tidak punya jabatan apapun. Jangan remehkan. Kalau kita remehkan mereka, maka kita adalah melakukan sikap takabur. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, takabur itu sebenarnya adalah harta warisan dari iblis, bukan warisan dari Adam. Kita kan anak cucu Adam, jangan mewarisi warisan dari iblis. Yang takabur itu kan iblis. Apa? Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikatku, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud Pak kepada Adam. Aba, dia enggan. Wastakbara, dan dia takabur. Ingat, iblis enggan sujud kepada perintah Allah dan dia takabur. Dia merasa lebih besar, dia merasa lebih baik daripada Adam. Allah tanya, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada perintahku untuk bersujud terhadap Adam? Apa jawab iblis? Ana khairum min. Ya Allah, aku ini kan lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam ini engkau ciptakan dari tanah. Kan aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku mesti sujud kepadanya? Ini iblis, Pak. Iblis merasa lebih baik daripada Adam karena dia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Parasanya lebih baik. Karena merasa lebih baik itulah maka dia menjadi takabur. Dan karena takabur itu menyeret dia kepada kekufuran, ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh sebab itu kita jagalah hati kita, kita pelihara hati kita sekuat-kuatnya agar jangan sampai sikap takabur itu masuk ke dalam diri kita. Sebab ancamannya terlalu besar, Pak. Takabur kalau terlalu besar bisa membawa kepada kufur. Paling tidak takabur itu akan menghalangi kita dari masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah pun sikap takabur. Dia dimasukkan dulu ke dalam neraka, dia dilebur dulu dalam neraka sampai dosa-dosa takaburnya itu hilang, baru dia kalau masih punya iman dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan kita berharap, kita tidak ingin, Pak, kalaulah bisa jangan sampai kita meskipun cuma sebentar masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, mudah-mudahan jangan, Pak. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jamaah kita yang hadir hari ini, keluarga kita, jangan sampai ada yang terjerumus ke dalam neraka meskipun cuma sebentar. Amin. Kenapa? Sebab yang namanya neraka itu seringan-ringannya azab dalam neraka itu disebutkan di dalam hadis. Nanti ketika masuk ke dalam neraka dia dikasih sandal dari neraka. Cuman sandal, Pak. Dia pakai padahal tubuhnya tidak terkena api. Cuman sandalnya, sandal neraka. Tubuhnya tidak kena. Tapi ketika dia pakai sandal dari neraka itu mendidihlah otaknya. Dan dia pun mengira dialah orang yang paling berat siksanya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksanya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah.
Oleh sebab itu, salah satu di antara yang harus kita hindari agar tidak terjerumus ke dalam neraka itu adalah menghindari sikap takabur. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan laporan pelaksanaan zakat fitrah tahun 1443 untuk warga Muhammadiyah cabang Bukit. Bersih 6 orang yang menyerahkan lapangan sehingga dapat disunggok lapangan sampai beberapa waktu, yaitu kurang lebih 500 anunya Edward ininya nih lawan anoi konsep teh apel Kerja sama yang baik nah dua gini. Saya kok ngamarin aja. 12 orang. Iya, kurang lebih. Kurang lebih jadi terperusahaan. Rangka pembuatan kamar guru dan lain-lain. Kami sibuk nonton di Jakarta. Jadi panitia di sana.